Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, kegiatan pelatihan dan uji kompetensi skema pengoperasian peralatan elektronik berbasis PLC dilaksanakan oleh jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pelaksanaannya dilaksanakan di Fakultas Teknik dan juga di Lab Teknik Kendali Teknik Elektro Universitas Tanjung Pura. Nah, seperti apa kegiatannya guys? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MTIPE. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknik Elektro Tanjung Pura Pontianak, Bapak Profesor Dr. Inseno D. Panjaitan, STMT IPB. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Elang Derbian Marinden, STMT. Yang saya hormati LSP Elektronika Nasional, Bapak Miftahul Ulum STMT dan Bapak Haryanto STMT sekaligus pemateri hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Bowo W. Sanjaya STMT IPM, dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, selaku moderator pada hari ini. Semua dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini mendapatkan bimbingan dan petunjuknya, sehingga menghasilkan nikmat ilmu dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dengan segenap kerendahan hati, doa ini akan saya pimpin secara agama Islam, dan saya mohon untuk hadirin yang non-muslim untuk dapat menyesuaikan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lagi Pak. Semangat. Satu, dua, tiga. Oke, kompeten. Satu, dua, tiga. Oke, jauh. Saya kan harus netral. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dekan, juga pelatih dan asesor dari LSP ENAS, kemudian juga Bapak Ibu sekalian ya, dosen PLP, dan ada satu mahasiswa di sini yang akan ikut yang akan ikut pelatihan atau refreshing namanya, sama dengan uji kompetensi. Kami ucapkan terima kasih Pak sudah berkenan dan berkenan. Memang PLC ini salah satu boleh dikatakan ditombak dalam industri. Itu ada 2 kali kami mengadakan sertifikasi itu. Nah, mahasiswa kami sudah bekerja di PLN. Nah, dulu waktu mengenai sertifikasi, anak-anak di lab itu hampir semua yang mengalami itu diterima di DHW. Mereka mencari 100 tenaga kerja waktu baru membuka ya, smelter bantu. Anak itu belum bisa, walaupun setelah itu karir mereka pindah-pindah
Jadi menurut saya PLC itu luar biasa. Nah, karena itu sejak waktu saya kuliah dulu juga sampai dulu masih bayar sendiri kan. Saya kuliah dulu fase belajar PLC sendiri. Kemudian waktu itu dengan tahu PLC itu waktu wawancara itu terima sama saya itu kerja. Jadi adik-adik ini nanti kami berharap sih ini langkah awal ketika kami beberapa sudah punya SKA nanti ke depan bisa juga menjadi, karena kalau mahasiswa ini semua tersertifikasi ini mungkin nggak sanggup juga nih mereka kan. Tapi kita mohon dibimbing lah supaya kita bisa mendirikan tersebut sehingga kita bisa bekerjasama. Jadi semakin banyak mahasiswa-mahasiswa ini tersertifikasi. Memang target kita tuh ada dua, satu PLC, satu yang di depannya adalah EDT, energi baru terbarukan, terlebih khusus itu PLTS. Karena PLTS ini lagi bumi-buminya, terutama atap dan atap lagi bencana di Pontianak. Kemarin baru saya sebutkan itu di Gayam, 1,4,9 ekonomi atau pusat-pusat di sini. Ini banyak Pak, kemarin kita cuma belum ada mekanismenya aja. Mulai dari PLN ada, gitu ya. Datang dia tak perlu sertifikat, tidak hadir. Nah, tapi dengan adanya sertifikasi mungkin lebih sah lah. Ternyata yang menunjukkan ini polisi. Untuk PLC sendiri itu biasa kami dengan kuliah industri untuk adik-adik mahasiswa kita kasih kasus itulah. Cuman memang kita menemukan dengan kegiatan ini itu berjalan lancar, dan besok adekan supaya orang, karena ini keterbatasan dana, kami juga terima kasih atas fasilitasi dari fakultas untuk mengadakan acara ini. Karena keterbatasan dana, kita juga merangkul mahasiswa, tetapi besok ya. Jadi masa ada besok sudah terdaftar kurang lebih 50 mahasiswa di ruangan ini juga itu di e-talks. Tetapi pembukanya karena satu rangkaian pembukanya dari hari ke hari ini besok kita lanjutkan, itu seluruh mahasiswa yang akan dicerahkan nih sampai Ulum sampai Arento pentingnya sertifikasi kita. Jadi moga-moga ini ke depan mahasiswa sadar tanpa sertifikasi itu mungkin mereka akan kadang-kadang walaupun mereka mampu sebenarnya kayak rival itu ini PLC ini udah luar parah nih mereka, tetapi karena tidak ada sertifikasi mungkin daya saingnya mungkin nggak punya, jadi udah kalah duluan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas bantuan juga para panitia kecil ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya Pak, Bapak Ibu ini agak berdebar ya nih. Karena itu udah agak lama ya, jadi semoga ini kembali. Tapi saya apresiasi Pak kemarin hadir sebagainya dan semuanya luar biasa. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Dekan dan Prodi atau Hajur dan Bapak Ibu dosen, mungkin ada beberapa mahasiswa PLP dan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, dalam rangka kegiatan ya, kalau saya mengatakan sharing pengetahuan dan pengalaman atasnya. Kalau saya kemudian juga dalam melakukan uji kompetensi ya, di bidang PLC perlu saya sampaikan Bapak Ibu, saya terima kasih kepada Pusat Tanjung yang sudah mengundang kami. Kalau saya kesini ini yang kedua kali ya, walaupun mungkin LSP nasional di Medan ini ya 3 kali gitu. Yang kedua saya tidak bisa hadir. Nah, hari ini saya Mikal Ulum dan rekan saya Pak Haryanto yang notabene-nya kami adalah sehari-harinya dosen di proses seperti Madura Bangka. Nah, kok bisa jadi LSP di LSP ya, orang ceritanya panjang. Ini mungkin masih ada Pak Dekan gitu ya, saya bisa sampaikan juga masukan dan sarannya Pak Dekan. Jadi yang pertama, saya juga di tahun 2016 nggak paham ASKOM dan apa, tiba-tiba ya diajak pun aja. Yang
bedanya memang kalau Askom dulu zaman saya dengan Pak Arianto itu masih 3.500.000 ya, langsung buka harga aja gitu ya, nanti penganggarannya biar disiapkan dari sekarang, kita sudah mulai menyusun anggaran ya. Kemudian kalau tahun ini itu adalah 5.500.000 hingga sampai 6 juta, itu cuma bayar kegiatan saja, belum akomodasi dan sebagainya. Terima kasih juga bisa dengan Pak Seno dan Pak Engel itu. Lalu kemudian sudah nganggur itu sertifikat itu saya. Kemudian ada namanya program Jokowi, nanti atas kata materi itu semua utama mahasiswa pendidik ya SMK lulusannya itu harus kompeten. Maka ada programnya namanya PNSP sertifikasi. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada peserta itu memang dikasih gratis, namanya PSKK. Ya, kemudian PSKK. Namun kami tidak gratis bis Pak. Karena apa? Kalau mahasiswa dikasih gratis bis biasanya meremehkan. Jadi kami pernah kejadian alat modul praktikum saya terbakar. Ya, sedikit mereka ternyata kalau praktikum itu cuma titip nama. Itu ceritanya begitu panjang. Nah, karena target saya ketika bersama Bapak Ibu saya dan Pak Arianto ini yang mendirikan prodi dari Prodi Madura. Jadi sebelumnya saya di mekatronika, Pak Arianto di informatika, sistem informasi. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Nun waktu itu di depan Pak Rektor suruh mendirikan elektro. Berdirilah elektro 2013. Kemudian ya sama mungkin tadi malam Pak Seno ya kemudian itu swasta. Saya baliknya dulu. Nah, kemudian saya punya target untuk tak mungkin lah saya mengalahkan UB, ITS, UGM, ya semuanya yang datang baju. Namun saya harus punya apa? Yang pertama, lulusan saya harus punya 2 sertifikat kompeten. Ya, yang kedua, mahasiswa saya kalau mau lulus mau wisuda harus punya publikasi. Kalau mohon maaf mungkin saya cintanya fokusnya masih rendah dibanding Bapak, tapi kami baru berdiri sudah berjit. Nanti bisa saya share trik-triknya gitu ya. Nah, itu kan dia bagi pengalaman. Ibu nggak bayar lah. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian akhirnya PSK gratis. Kemudian saya berikan bayar. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya sampaikan betul ya. Kami alhamdulillah mahasiswa saya sudah berani tanding bahasa. Saya nggak berani. Sudah kita mahasiswa UGM, ITS, saya juga berani tanding dengan kompetensi saya mahasiswa. Jadi antara pertama, antara kedua itu masuk saya lihat kerja. Bahkan dari mana saya telepon, saya WA itu bisa maling dan ternyata. Jadi bahkan dengan dosen juga kompetensi itu masih di gudang garam. Ya, waktu itu pandemi mau dikirim-kiriman gara-gara 2 sertifikat itu Bapak Ibu. Bahkan sudah bisa membeli mobil BRV. Dosennya masih sepeda motoran. Ini dan kita nggak minta apa. Ya, jadi tuh, kemudian karena saya itu saya sering motivasi dosen apa pegawai tinggi, namun mohon maaf kadang pimpinan juga nggak paham keluarin duit banyak gitu kan ya, karena seperti ini banyak dapatlah undip itu sering biasanya nanti ya biasanya November Desember ini. Kalau undip itu Bapak Ibu itu wajib syarat dan vokasi ya itu untuk kelulusan sudah. Kalau dia nggak punya, nggak bisa. Itu saya tanya, kenapa Pak harus ikut ini seperti ini? Memang seperti itu. Karena alhamdulillah selama itu uji kompetensi sudah berapa kali Pak Ari sudah itu 5 kali. 95% mahasiswa yang diterima tenaga kerja. Itu kan yang kita inginkan. Nah itu Bapak Ibu sampai yang nanti kalau kami LSPP 3 nanti ada ada LSPP 1, P2 dan P3. Kami LSPP adalah P3. Nah itu kemarin mahasiswa undip itu kita nggak lulus dan kalau kompetensi itu cuma ada 2, kompeten dan belum kompeten. Itu cewek sudah perempuan tak ada paham di Pekalongan itu BK. Terus tahun depan dulunya mengulang. Pak, saya bilang aja yang uji. Loh kamu kan yang malu-malu? Iya Pak.
bisa sudah wisuda, belum boleh Pak. Sampai segitunya Bapak Ibu kalau mau. Ini bukti yang sini. Kemudian uji kompetensi kami yang sudah lakukan juga kalau tadi ke perusahaan di PT Simpo. Silakan nanti kalau Pak Dekana, Bapak Ibu yang ada di sini, saya sudah sampaikan ke Pak Seno. Di situ anggaran. Silakan nanti saya kontaknya, Bapak Ibu bisa silaturahminya, jangan pikir healingnya, jalan-jalannya, tapi cobalah MOU ke Simpo, ke TK, Inka. Nanti saya kasih kontaknya, silakan dikomunikasikan. Kami ke Mas Pion itu uji 800, 500. Loh, kenapa Mas Pion sudah bekerja kok diuji? Supaya produk-produknya bisa dijual ke luar negeri. Saya nggak mau. Inka kemarin saya baru sebelum kesini, saya kemarin sampai Selasa sampai hari Sabtu saya ngajar di Inka itu. Tapi di BDI ya, balik iklan, dari uji balik iklannya itu mereka sudah kerja. Saya tanya kenapa harus dia Pak, gak bisa. Inka itu lagi sampai 2026 itu menerima kurang lebih 350 rangkaian kereta. Bahkan Jeko itu punya MRT sendiri pesen. Dan ini butuh tenaga banyak Bapak Ibu. Kumpul Bapak Ibu sandi-sandi dan sebagainya. Nanti kalau itu Pak saya dari Pak Ulu itu kumpul. Jadi ini harus, makanya mungkin tadi kan terkait anggaran ya. Ini mungkin harus ada di Ibu saya perlu saya sampaikan. Berikutnya kemudian Unisma Malang itu mungkin ini yang saya sampaikan ya. Itu ada bantuan biasanya mereka dari TSR, harus berupa pelatihan dan ada urutannya. Karena teman saya Pak Yansa, Kapoltinya itu elektro di Korte juga. Saya bilang apa kegiatannya Pak Yansa? Ya uji kompetensi. Per orang 1.500.000. Uji kompetensi ini Pak versi itu 1.500.000 sudah nanti bisa dilihat versinya. Saya bilang jangan 10 orang kan kalau dapat 15 juta, coba sharing separuh-separuh biar dapatnya banyak siswanya. Nah itu kan saya bilang oh iya Pak ya, iya. Karena kalau yang dilatih, karena Pak Seno dianggarin 100% dari anggaran, ya kalau Pak Seno berhasil. Kalau enggak, hilang uang. Dapat sertifikat dan apa sih? Tapi kalau juga hal yang lain, itu Bapak Ibu yang saya tahu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin ada, kalau bahasa saya, kami ada apa? IKIQ ya, IQ yang prodi, fakultas, itu kan diminta. Ya akreditasi diminta, kemarin saya kami audit mutu internal diminta. Berapa jumlah dosen yang bersertifikasi? Berapa mata kuliah dan berhubungan dengan kompetensi? Kita melihat berapa jumlah mahasiswa yang kompetensi? Itu kan diminta. Tapi terus apa, Bu? Saya nggak kasihkan ke banyak-banyak atau universitas, Bu. Kok enak? Kita yang mikir gendut-gendut pasang strategi. Oh, saya anggarannya nggak ada. Ya kami sedikit-sedikit aja, 10. Terus nanti yang kami lakukan. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga ada ini. Barusan saya juga kirim materi ke Pak Bomo. Kami juga ada kalau LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi itu di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kami juga asesor LSK. Oh, apa lagi Pak? LSK itu Lembaga Sertifikasi Kompetensi di bawah Kementerian ESDM, di bawah Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan. Jadi kalau masa instalasinya ada aturan mainnya. Kemarin saya baru sebelum sini juga sama sertifikasi orang yang sudah bertahun-tahun kerja di instalasi, yang masa instalasi di perumahan, di gedung PJU itu nggak bisa bekerja kalau tak punya sertifikasi, Bapak Ibu. Nanti kalau Pak Deka nggak target di tahun berapa ini mau MOU sisa saya hadirkan beliau-beliaunya ini. Itu dan sekarang beliaunya direkturnya LSK Nusantara itu lagi kemarin ke Politeknik Negeri Madiun. Dia nanti musuh kurikulumnya berbasiskan tenaga listrikan. Jadi nanti ketika mahasiswa yang lulus itu langsung sertifikasi kompetensinya. Bahkan dosen-dosennya itu uji menarik ke PLTS. Saya ingin ke PLTS di ITM besar Pak. Di ITM itu besar. Syukur-syukur di sini dari UJK. TUK. Apa TUK? Tempat uji kompetensi PLTS. Bukan income.
Jadi siapapun yang mau uji dari LSK, kemudian sertifikasinya di sini tempatnya sama. Ini apa Pak? PTNBH itu. Nah, BU ya. Kalau PTNBH ini sampai nih paralelnya, kan paralelnya harus nyari duit, dulu kan? Saya berharap nanti Bapak ini bisa promokan. Di sini ada nggak SMK yang listrik? Di Politeknik Balikpapan tuh begitu. Jadi mau uji kompetensi, Bapak Ibu mungkin bisa nanti ya. Silakan nanti langsung dengan Direktur MBHI dan NAS itu ya. Bapak Ibu bisa jadi asesor di MBHI dengan adanya MOU dengan LSPP 1 sini. Nanti uji kompetensinya di sini. Kenapa nggak bisa? Bisa. Jadi saya bilang Bapak Ibu ke depan, jangan nanti 2-3 tahun, jangan undang saya lagi, tapi Bapak Ibu yang langsung menguji. Itu Bapak Ibu. Yang sudah saya lakukan di Poltek Balikpapan itu Bapak Ibu. Direkturnya Pak Prabowo menurut sana, MOU, kemudian dibimbing. Sekarang mereka tahun 2024 sudah menguji sendiri. Saya mau kemarin yang terakhir itu didampingi Pak ya, namanya Pak. Lupa saya itu. Jadi pendampingan cara ngisi dokumennya, apalagi Pak Deka, saya berharap Pak Bomo selaku P1, saya berharap paling nggak dengan target 2025 LSP-nya jangan 2024 akhir LSPP 1 terutama yang dari elektro sudah ada satu berskema. Nanti di diskusinya sudah ada. Kalau saya Pak, itu ada cuma connecting sama PLC. Bapak Ibu udah bisa. Kalau elektro kan butuh connecting, jangan diremehkan. Poinnya bisa. Langsung sebut merek aja saya. Ubara, mau PLC gagal. PLC-nya juga meledak. Kemudian SMK Muhammadiyah Sermek meledak, PLC-nya sudah. Nah makanya nanti tolong saya masih ya, dengan dilihat ya. Tolong saya diganti juga. Ya kan, karena berbeda dengan saya merek-merek. Nah, terkait tadi saya menarik nih. Nah, kita kayu bersambut Pak. Saya bukan juga promosi. Saya yakin dosen itu bisa membuat PLC Pak. Bapak mau yang speknya seperti apa? Sekarang teman-teman saya lagi di STTAU. Di STTAU itu lagi ada kelayakan alat dari Mabes itu. Pasal main ke telepon. Monggo Bapak Ibu kalau mau pesen, yang mau pesen kok kalau harapan saya nanti kalau Bapak Ibu mau berkenan, kami punya PLC-nya yang koper. Jadi Bapak Ibu bisa memberi pengabdian masyarakat, memberikan pelatihan ke SMK. Ini loh, sharing PLC-nya. Ya kalau harga nego sendirilah Pak, saya bukan makelar. Itu Pak harapan saya. Sekarang lagi kemarin mesen STTAU itu 5 juta. Itu bisa. Jadi nanti Bapak bisa satu merek Pak. Ya, jadi monggo itu kan bisa diskusikan lah ke depan. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya ya tadi doanya itu tadi saya mantap itu kan ya. Menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, berkompeten, berintegritas, intinya kan gitu. Itu yang kita inginkan Pak. Nah, jadi ini saya harap mungkin ini kan, mohon maaf Pak Bomo, Pak Dekan, ini kan tidak hanya sekedar ngabisin anggaran toh. Saya juga ada. Saya ini bentar lagi juga mau ada pelatihan uji kompetensi. Kalau saya minta K3. K3 itu di perusahaan diminta. Jadi kami dosen itu bisa jadi dosen, jadi pemateri pakar, ahli. K3 itu mahal. Berapa? Cuman biayanya kok 9 juta, belum yang lainnya. Nah itu sudah saya minta anggaran. Jadi banyak sekali uji kompetensi yang bisa dilakukan untuk pengembangan Untan itu. Saya berharap ini Untan ini bisa lebih maju satu langkah. Ya, kalau mengalahkan ITB, ITS ya jangan gitu ya. Tapi hasilnya mimpi gitu. Sama kok Bu, mahasiswanya itu. Dengan saya kita itu sama. Hanya yaitu tadi. Kalau sana sharingannya sudah benar-benar saring gitu ya. Kalau kita kan masih Trojoyo mungkin Untan sama lah ya. Jadi kita harus ngoyo sedikit kan.
Begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya kegiatan ini juga memang tidak hanya sekedar, ya terus terang, mohon maaf Bapak Ibu ini sudah senior saya bahasanya, namun kita mungkin berbagi pengalaman lah, kami yang ada di Jawa, bisa di Kalimantan gitu ya, nanti bisa diskusi lah sejauh mana sih kritikan sampai ya bagaimana kalau kami sekarang keluaran mahasiswa itu ya haki sudah sekarang ya kan. Jadi nanti aman kan, sisternya, cintanya sudah yang aman dong. Nah, itu yang perlu ada strategi. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, tadi Mamil saya sampaikan, di prodi, di fakultas, komunikasinya dijaga, ya kan, keharmonisannya. Gitu kan, ya. Mohon maaf kalau bahasa saya dengan teman-teman saya yang senior di Trunojoyo, kalau mau korupsi jangan di sini tempatnya, nanggung cuman 10 juta, 5 juta, cari yang miliaran. Bahasa kalau gitu ya, mohon maaf, sharing aja. Jadi Bapak Ibu itu kami ya, mudah-mudahan nanti selama 2 hari ini saya akan mencerahkan, kemudian juga izin Pak Dekan, besok saya akan memotivasi mahasiswa panjenengan terkait sertifikasi kompetensi. Saya harap ya kalau dananya ada dari hutan ya nggak masalah, tapi jangan sekali-sekali mahasiswa itu dibiarkan pure 0 rupiah gitu Mas. Kalau ada subsidi dan jatahnya cuma ada 10 orang, dari itu Bapak misalkan jadi 20 orang, tapi separuhnya suruh bayar. Itu yang sudah saya ajarkan, yang sekarang diterapkan di Poltek Balikpapan. Jadi mereka ada uji kompetensi Pak, yang elektronika, yang kontrol itu PLC, yang listrik, yang power itu adalah uji tenaga listrikan. Level 3 itu mandor. Dr. Insinyur Slamet Widodo MTMP sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Para Bapak Insinyur Slamet Widodo dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir tadi Pak Tolong dari LSP yang mana juga? Elektrika Nasional ya, Pak Rianto. Jadi sudah ada pencerahan di awal tadi ya. Dan juga terima kasih Pak Haji Porseno, kemudian Pak Elang Prodi dan yang elektro, juga kolega dosen sekalian yang berbahagia. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang LSP. Jadi LSP ini sebetulnya sudah lama dirintis, bahkan waktu itu masih COVID, mungkin 20 berapa, awal 21, sekarang 23, belum jadi. 2 tahun, 3 tahun. Nah dulu juga pernah menghadirkan sempat yang hadir waktu dari LP3M. Sekarang gimana sih cara mendirikan LSP itu? Jadi awal-awal itu kan 2016 itu pun juga ada ingin mendirikan LSP untuk universitas. Cuma memang kalau hal tidak di tangan kakinya itu tak jadi. Masalahnya di situ. Cuman sekarang ini Pak Bono sudah diminta dari universitas, harapannya sih mungkin tak lama sudah berjalan untuk kegiatan LSP. Jadi untuk kegiatan realisasi ini sudah kandas ya, untuk yang kompetensi mahasiswa dosen sudah berjalan mungkin 4 tahun yang lalu. Cuma namanya masih sporadis ya. Belum mestinya bagaimana seterusnya apa, karena LSP-nya mungkin belum ada ya. Dan beberapa kali juga sudah melaksanakan. Nah kemudian rencana fakultas ini sebetulnya ingin mendirikan lab pengujian. Jadi kami ini punya 30 lab. Karena dari lab ini mungkin 4 atau 5 atau 6 ya untuk sifatnya pengujian, lainnya itu sifatnya lab pendidikan. Itu yang mungkin akan dibesarkan. Nah, salah satunya digunakan untuk tempat uji kompetensi. Itu mungkin ya dari 30 kalau 5, 6 itu mungkin yang ada ya, kira-kira gambarannya. Dan itu ingin nanti jadi mungkin di awal tahun 2004, karena di akhir tahun ini tidak ada kerja, itu baru mau menyusun dokumen SOP, dokumen buku gitu. Itu di kemarin 2 bulan November
Desember cuma apa tak kejar ya pada metode ini mungkin di awal 24 nanti baru ingin mensertifikasi PLP sekaligus untuk yang milenial di akhir 2024. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Miftah dan Pak Rianto yang berkenan hadir untuk dari jadwalnya sampai jam 21 ya. Harus minum jamu ini 13 panjang. Ya semoga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan itu tadi kita catatan kami dari fakultas untuk membuat atau nanti menghasilkan salah satunya mahasiswa yang lulus dari beberapa keterampilan ya atau sertifikasi. Ini tadi 2 Pak ya, dokter di Trunojoyo 2 ya. Iya. Terus sudah kompetensi mungkin aja lah, paling tidak kalau nggak ada kami kemarin memang Pak Bomo mengusulkannya 1 hari refreshing, ya, bukan refreshing piknik. Saya sudah hari pertama refreshing, istri saya bilang, kok refreshing? Belum kerja udah piknik, refreshing masih di sini, bukan piknik juga gitu. Jangan kita mereview kembali, mengingatkan kembali gitu ya. Kemudian yang kedua kegiatan uji kompetensi. Nah, namun saya bilang Pak Bomo mungkin kalau saya betul mungkin nanti refreshing sampai soma ya kan, simulasi dan sebagainya. Orang kuliah itu ya kan berbulan-bulan itu enggak kan, terus kompetensi ya kan, akreditasi kampus nggak menjamin kompetensi dan sebagainya. Terus kenapa ada akreditasi, ada lamtek ya kan? Nah itu saya juga kan ini kenapa argumennya kadang bertolak belakang ya kan dengan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, tujuan dari sertifikasi itu ada apa? Membantu organisasi studi meyakinkan kepada kliennya bahwa produk jasanya dibuat oleh tenaga yang kompeten dan bergelar kompetensi. Betul kan? Dalam bahasa mungkin ya. Itu perusahaan apa Pak yang diterima itu? Saya tahu Pak. Apa itu? Betul banget. Dia Tungkawang sawit. Oh sawit. Oh itu apa ya? Itu pakai pensi gitu ya? Oh gitu. Saya punya pabrik di Jakarta. Ini mau buka pabrik di Koko. Oh sekarang. Nah makanya tadi saya bilang Bapak ya, tapi kan saya amin. Kalau bisa gambar di lantai, nggak bisa. Dan tadi mau saya sampaikan ya, ada perguruan tinggi munafik pun nggak jamin. Pak Haryani uji BK connecting gitu. Kira-kira Bapak pernah nggak baca dengan seri paralel kemudian dipraktekkan di alat di modul? Nah, silakan ditanya kalau saya dijawab alhamdulillah masing-masing. Iya kan? Bapak itu kan cuma ngajarin seri Kirchhoff ya, tapi coba dikasih gambar. Nah, iya, kali-kali bisa dievaluasi RR-nya dan sebagainya. Nggak tahu. Dan saya kan bisa itu kan dengan rumus ya, bahwa kompetensi itu ada 3 hal: nulis, skill, attitude kan. Nulisnya mungkin anak-anak kita namun skillnya nggak bisa. Nah, ada juga Pak uji kompetensi PCB. Nah, ujiannya apa Pak? PCB-nya itu dibalik Pak. Gini waktu itu kan, dibalik. Bingung ya, ini kapasitornya sebelah mana ya? Kan dibalik. Gambar PCB kan begini. Kemudian di kaca itu kan di binor itu kan dibalik itu. Bingung. Sampai berjam-jam. Kemudian biasanya Umar Parang itu uji kompetensi memasukkan komponen Pak. Jadi ada macam-macam uji kompetensi lah Pak. Makanya nanti kalau Pak Bomo mungkin 1 aja. Harapan saya kalau BP1 yang hidup, kemudian ada skema dan kira-kira bisa menyentuh semua mata kuliah. Itu masih komponen Pak, resistor, kapasitor, dioda. Itu baca kaki komponen nggak tahu Pak. Masa Bapak Ibu ngajarin begitu? Anak-anak kaki transistor yang panjang, positif, yang pendek, negatif, gitu. Ya kan? Enggak. Mana analisanya? Itu masih nggak tahu Pak Bu. Pak sampai Pak, kita sholat Jumat itu kan dia belum kompeten. Bukannya ujian mana? Itu nggak pulang saya Pak. Sampai kayaknya
media itu timnya dibawa pulang. Waduh, tarik nggak sudah nggak tarik. Stres, lihat temannya itu puji. Di SMK Pak, lihat persnya meledak, lari Pak SMK itu. SMK kan kalau sudah lulus kan ada UKK ya, uji kompetensi. Seperti itu Pak. Jadi macam-macam lah saya kalau ngomong gitu ya. Nah, dia kemudian tuh, nah ini Pak, pembantu merencanakan jenjang karir betul, harus direncanakan dari sekarang. Ya, makanya nanti kalau saya kalau MOU-nya mungkin nanti Bapak perusahaan di Jawa berhasil, mungkin ada anak Jawa yang dari Jawa, silakan. Kalau saya punya anak-anak, kerja prakteknya sih semester berapa? 5 ya? Kalau kan 5 ya, 5-6 ya? 5 Pak ya, kerja praktek. Coba sekarang diubah di semester akhir 6 ya? Nah 6 kan, karena sekarang perusahaan itu nggak mau kerja praktek itu cuma 1 bulan. 1 bulan itu biasanya cuma disuruh buat kopi, fotokopi, gitu kan? Bapak pernah nggak nanya itu KP itu di mana? Di PLN itu jangan pikir Bapak PLN itu dari PLN masih enggak, paling suruh fotokopi, berkopi, bikin surat. Kompetensi kita anak elektronik begitu. Saya lebih baik melihat pemeliharaan jaringan. Biar dia naik pohon, dia membersihkan trafo, ganti olinya, bersihkan instalatornya. Lebih baik itu daripada PLN dia pulangkan, Mas atau surat kesana, tuh buat banner lain bukan kita. Makanya saya surat ya, Pak Ibu dan ini mungkin dijelaskan kali seperti itu. Jadi alhamdulillah bahkan masing-masing juga ada bisa buat CV PATS Pak. Ya, nah ini memberikan soal banding dan tujuan wirausaha tadi ya, yang saya katakan CV itu Pak. Jadi silakan. Jadi kalau Pak Bomo atau di sini Pak Aju mau apa nih? Tanggal 8 tahap 2024 hasilnya apa? Kalau saya katakan, ya itu tadi langsung aja kan, ada kita ngomong bersama dengan dosen-dosen. Pak Bomo di SPP 1 kontak Bu Nurul yang notabene dengan istrinya Pak Catus, Pak Prapto, guna sini MOU, Pak Joko nih, LSPP 1 saya sudah lisensi. Gimana ini Pak? Bapak saya undang, ya kalau anggarannya cukup semuanya dosen dijadikan askom, kalau enggak ya setahun bertahap, ya kan? Nah, kita tahu ada 5, 6, 6, kemudian setelah itu buat skema tadi itu connecting PCD yang mungkin mahasiswa Bapak ini buat uji. Tapi itu aja. Ya, nanti mungkin saya bantu dengan cara membuat ngisi dokumen-dokumen seperti apa sih, kayak Poltek Batu gitu. Apa itu namanya? Jadi karena Pak Haryanto yang uji Pak Sino, tapi rasanya bisa dampingi cara tesnya, cara mereview-nya, isi dokumennya, begitu Bapak Ibu. Ya, tuh nanti juga sahabat CV dan sebagainya. Nah ini adalah silakan bisa dibaca ya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian tentang BNSP, tentang pendidikan dan semuanya ya. Nah ini Undang-Undang Nomor 13 Pasal 18 ya. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta dan pelatihan di tempat kerja. Bapak Ibu, saya juga perlu tahu ya, ternyata kita ini memang harus aktif ya. Coba Bapak Ibu, saya juga perlu lihat ya idenya Disnaker BLK-nya di Surabaya, Polres Jawa Timur untuk pelatihan. Dan pelatihan ternyata kemarin saya uji AC. Sudah Surabaya kan AC panas. Itu kebutuhan akan servis AC meningkat. Sampai saya uji sampai 3 gelombang. Berapa? 16 kali 3 48. Pelatihannya berapa? Yang nanti bagi kita tak boleh kan? Ngajar sama pelatih tak boleh. Itu beda kalau sini ya. Gitu lah. Itu apa? Ngajar sampai 20 hari mereka di karantina, mereka tenaga itu, kemudian bisa dikasih usulannya. Jangan diremehkan Pak Bu, ini AC yang nyervis siapa? Terus apakah orang sini ini Pak, mana sertifikatnya? Loh iya, kan tanya itu. Kalau di gedung-gedung DPR kementerian nggak bisa, harus dilampirkan identitasnya. Sama kami pun menguji
harus melampirkan sertifikat kami ASPOM-nya. Jadi diminta urutannya, ya, karena kemarin saya sampaikan, Pak, irjennya minta ini, biar tak temuan itu Pak, ya kan, apakah ada deal dan sebagainya. Nah, jadi AC dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengakuan kompetensi bagaimana masuk dalam verifikasi kompetensi kerja, pastinya pengalaman. Ya, oke Bapak Ibu, saya ambil aja, biar nanti materinya Pak adilah kebagiannya. Terima kasih lebih banyak. Nah, ini Bapak Ibu, ini KKNI. Nah, Bapak Ibu juga bisa buka KKNI yang audio video. Nah, KKNI ini audio video, diklik itu aja ya, KKNI audio video itu ada semuanya. Bapak Ibu mau apa? Ada yang master, ada yang operator, ada yang SKKNI ada. Nah, ini kalau jenjang karirnya pendidikan formal, sekolah umum, S1, S2, S3 bahasanya. Kalau kejuruan vokasi, SMA, SMK, D1 dan mungkin tidak ada yang berubah jarang langsung ke D3, D4. Di sini tidak ada vokasi, tidak ada D3, D4 belum ada ya. Nah, yang pertanian. Nah, itu Pak, sekarang itu kementerian lagi brojok ini, diplomat. Itu anggarannya besar sekali Pak. Di Undi, di mana, di UNESA, saya tahu itu di ITS itu ini anggarannya besar karena kementerian Ristek itu malah kecil dibandingkan yang ini vokasi itu. Yang SMK pun begitu, ada namanya COE, kemudian SMKPK, itu yang dapatnya Pak perguruan tinggi. Nah, itu saya tahunya ya Jember, teman saya Muhammadiyah Gresik itu dia keliling SMK itu. Karena apa? Miliaran 1,3, 5 miliar sampai 2 miliar itu. Ya, kami nggak tahu ya. Besok ganti presiden, ganti menteri, sekarang pilih. Nah, ini profesi spesialis ya kan, dokteran ya, dokteran apoteker kan harus spesialis kan. Nah, ini Pak, kalau memang dari segi KKNI ada operator sama, baik yang LSP maupun yang LSK sama. Kalau ini ada level 3, level 3 itu dari 3 ya. Kemudian teknisi analisis kimia, jadi urutannya S1 dan sebagainya. Nah, harapannya itu kan S1 yang kita hasilkan S1 yang bisa menganalisis ini. Ya, jadi operator kan dia udah harus sudah. Ini ada mandor, supervisor, itu Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi Permendikbud nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikasi kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Kalau ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan dan seterusnya, ya kan? Nah, kita kuliah itu kan cuma mungkin dapat sekolah, ya, kemudian kan dapat ijazah. Nah, ini sertifikat kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar modal studinya. Kemudian ada sertifikat profesi, ya kan? Mungkin dokter kan masih umum, tapi nanti spesialis apa ini baru sertifikat profesi ini. Sekolah lagi mahal biayanya, itu kan ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah uji kompetensi LSP ya, ini ENAS ya, lembaga. Kalau LSP tahu lembaga yang melaksanakan kita pengujian pemberian sertifikasi profesi, artinya kemampuan yang ada dimiliki akan diakui dan mendapatkan lisensi resmi dari BNSP. BNSP ini adalah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat uji kompetensi. Kalau LSPP 1 ini keluar lisensinya bisa mengeluarkan sertifikatnya dari BNSP, Bapak mengajukan. Sama LSP yang nanti saya keluarkan sertifikat itu Bapak ini itu mengajukan dulu ke BNSP belangkonya, ngetiknya itu. Kalau ada kesalahan ini harus ada berita acara dan sebagainya Pak. Nah, itu bedanya. Nah, juga Bapak juga kalau LSP 1 harus mengajukan berapa yang berusaha kompetensi dan sebagainya. Ya, tuh. Jadi harus ada sebutan yang tadi saya sampaikan. Di Surabaya itu ada yang dibekukan LSP-nya karena tidak sesuai dengan standar yang dibuat ya. Nah, ini tadi ini ya ini kenal ya, ini Pak Gatot, Pak Abomu ya, ini uji PLC. Kalau masalah ini badannya di SMK, gitu ya. Jadi siap. Ini ada wawancara waktu itu. Oke, nah ini Pak Bu,
ini adalah LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, merupakan lembaga yang melakukan sertifikasi sekaligus menjadi pelaksana uji kompetensi. Tak hanya itu, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi mengenai implementasi serta berbagai pembinaan terhadap sertifikasi kompetensi. Kalau ini adalah yang tenaga listrikan. Ini mahasiswa saya, jadi uji kompetensinya walaupun online, ini disuruh memasang instalasi rumah sederhana. Satu pas, betul. Jadi nggak main-main. Dan alhamdulillah anak-anak saya ya bisa bekerja kan. Ya, jadi ini pasang MCB, kemudian ukuran kabel, masa stok kontak, saklar, lampu, ukuran kabel itu. Ini lebih ribet nanti Pak Bu. Kalau LSK itu satu orang diuji oleh 3 asesor, diwawancarai, lama kalau ini. Bapak Ibu banyak ada LSKI, pernah dengar APKI sebagai yang notabene-nya adalah orang-orang pensiunan PLN. Nah ini perlu bersama nanti Bapak. Harapan saya nanti LSK gabung, kemudian cobalah mengundang kalau MUI bersama nanti minta LSK-nya Pak. Bisa nanti bisa saya katakan itu nanti bisa ada PLN ya. Nah mungkin manggil direkturnya mungkin udah kenal, kalau sekarang ada Pak. Nah nanti bisa Bapak sendiri sounding apa? Minta itu Pak, saya ingin kayak Indonesia itu minta untuk distribusi, ada tiang, ada gardunya, ada apa? Trafonya, supaya anak-anak naik, belajar naik pemanjat yang listrik itu loh Pak, itu kan ada prosedurnya, settingnya dan sebagainya. Ini ribet ini Pak, ini lama, kalau ini sampai sore ini, sampai maghrib belum selesai, ya kan? Nah ini mungkin perlu saya sedikit gambarkan kepada Bapak Ibu. Harapannya tadi saya kayaknya bukan tadi saya sharing penjelasan punya LSP ini. Ini kalau LSP 3, saya ada 3 dulu. LSP yang diberikan oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor atau profesi tertentu sesuai norma itu yang diberikan oleh BNSP. Pak, Bu, jadi kalau LSPP NAS ini adalah LSPP 3. Kalau LSPP 3 itu didirikan oleh konsorsium dari perusahaan, dari praktisi, dari ahli. NAS ini ada Panasonic, Astio, kemudian ada dosen ITS, ada ahli dan sebagainya. Ya, tentunya ada yang punya kan gitu ya. Bahasanya itu konsorsium. Nah, LSPP 3 itu boleh uji siapa saja. Kayak saya boleh uji Astio, karyawan Astio, mahasiswa, dosen. Itu bedanya LSPP 3. Kemudian sertifikatnya bisa diperpanjang. Oke, itu LSPP 3. Kemudian ada pihak kedua, langsung aja. Kalau pihak kedua itu LSP yang biasanya dipunyai oleh industri, ya kan? Kalau saya ada Bambang Jaya di Krian, Surabaya, Sidoarjo itu memproduksi trafo. Dia punya Ispat Indo, dia punya LSP. Kemudian PT PAL, kemudian beda lagi ya lupa saya itu punya dia LSPP 2, dia untuk menguji sertifikasi karyawannya sendiri. INKA juga punya LSPP 2. Nah, kemudian ada LSPP 1. LSPP 1 itu punyanya SMK, kemudian punyanya perguruan tinggi. Dia menguji punya, kalau LSPP 2 dia karyawannya sendiri, tidak boleh karyawan orang lain diuji. LSPP 1 juga begitu. Siswanya SMK yang diuji sendiri. Jadi mahasiswa UNAN yang diuji sendiri oleh Bapak Ibu. Tentunya harus ada punya sertifikatnya itu. Ada sertifikat ASPOM-nya, kemudian ada sertifikat teknisnya. Yang hari ini Bapak lakukan itu kan untuk mendapatkan sertifikat teknis tentang PLC. Itu Bapak besok nggak bisa mau menguji PLC kalau nggak punya ASPOM-nya. Itu Pak. Ya, jadi Pak, kemudian baru bisa uji PLC kalau sudah punya sertifikat
teknis PLC. Nah, ini adalah lembaga diklat ya, media hati ini ya. Media hati ini Pak Pomo ini yang punya itu ya, direkturnya Bu Nurul itu, suaminya Praksini dulu itu. Beliau ini punya, nanti di bawah ya nih. Nah ini media ini banyak punya MSP. Bapak Ibu mau minta apa? Ya, ini ada LB media hati ini ya, ada ENAS, kemudian ini Elektronika Nasional, kemudian ini ada bahasa Inggris, komputer ini, ada macam-macam, ada orang, ada pelatihan perkantoran, ada cleaning service. Loh, cleaning service jangan coba sudah kompeten sekarang kan udah tinggi kami Pak, masa singkatnya dia masih oke kan? Gak mau sekarang terima karyawan. Mohon maaf ya, PL apa cleaning service kan? Jangan nggak mau dia singkir, nggak cocok ganti sih. Satpam itu ada pelatihannya, usulan di BFN ada pelatihannya. Bahkan yang saya selalu memang di kota Surabaya Pak Pemkotnya itu memang ada anggaran untuk melakukan uji kompetensi, multimedia, multimedia marketing, itu bukan macam-macam. Cleaning service, kemudian mengelola orang kesehatan itu ya, jadi apa bantu orang-orang jompo itu ada itu. Bahkan Pak Bu, saya sama karyawan itu pernah nguji cuma 2 orang uji potensi. Mas, kayaknya berapa? 5 juta. Dia mau dikirim ke Malaysia di tempatnya Pak Samsung ya. Samsung cuma untuk packing. Saya paspor sudah ada, visa sudah ada, nggak bisa berangkat kalau nggak ada sertifikat kompetensi. Bayangkan. Beberapa kali saya uji sendiri-sendiri. Jadi Pak Har uji 1 hari, kasih materi. Jadi saya kasih materi, Pak Har yang uji. Saya cuma ujinya Pak. Saya minta box ini, box besar, saya suruh bungkus saya orang JNE itu Pak. Paket itu Pak. Saya kasih waktu Pak itu pakai bubble itu ya, plastik bubble itu. Bingung terus sepatu bentuknya yang aneh-aneh itu serapis mungkin. Sampai segini Pak Bu, mencari kerja. Saya tanya, wah kalau boleh tahu gajinya di sana berapa? 12 juta. Bungkus tau Pak, bungkus packingnya kerdus itu. Makanya tadi malam, Pak, Pontianak jauh gak sih ke Malaysia? Gak tahu Pak, coba jalan Pak. Nah, saya ketika itu Bapak paspor gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali, ada dinas. Ya, ini ada Bapak, ada IKN yang pernah sini, Pak Catus itu. Sekarang ini benar-benar lagi banyak ini. Nah, misalkan juga Pak Bu, sekarang Jepang itu membutuhkan tenaga kelas. Kenapa? Jepang itu ada dulu kekurangan tenaga kerja karena masyarakatnya kurang. SD-nya banyak tutup, katanya kemarin cerita. Kenapa? Kan karena dulu Jepang kan kalau punya anak, ya kan anak itu pantangan. Sekarang kebingungan mereka. Makanya butuh tenaga-tenaga dari Indonesia. Disampaikan Bangladesh, Garmen, jahitannya orang Indonesia paling bagus. Orang Garmen di BDI dibutuhkan. Nah itu, kita nggak tahu kan informasi seperti ini. Kalau perguruan tinggi, kalau dia saja nggak tahu. Nah ini IKN ini konstruksi orang butuh dengan bangunan. Sampai kalau di Malaysia karena tadi mahal ya biayanya, sampai ada jalur tikus itu Pak. Sampai cerita itu apa? Sampai di hutan-hutan itu Pak, tinggalnya itu. Tapi gajinya besar. Cuman ngambilin paku itu Pak, paku di kayu itu. Ya kan dia Pak orang itu 5 juta Pak. Tapi kita nggak pernah kesana kan ya. Kami maaf ya. Itu Pak ya. Jadi banyak kali SDM dan psikologi dan sebagainya. Nah, seperti kebijakan sertifikasi kerja nasional ini adalah untuk mendorong proses kesempatan kerja, penanggulangan betul itu sudah saya rasakan ini ya. Peningkatan secara tenaga kerja betul juga ya. Perlindungan kerja, peningkatan daya saing usaha. Ini kalau mungkin ini adalah untuk di industri dan sebagainya. Ini penting sekali yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kemudian pakai kompetensi yaitu pengetahuan, skill, sikap kerja. Ya,
dan persyaratan sini kriteria sertifikasi, metode penilaian, sertifikasi dan atau surveillance dari kriteria untuk pembukuan dan pencabutan sertifikasi. Bapak Ibu, ini adalah kompetensi itu adalah knowledge, pengetahuan, kemudian skill, keahlian, keterampilan, kemudian attitude atau sikap kerja. Ditambah satu lagi kalau saya, performa. Pengetahuan ya nanti ibu bapak di sini nanti ada tes tulisnya, ada mengerjakan soalnya untuk knowledge-nya. Kemudian skillnya bapak ibu yang merancang program, baca, menerjemahkan. Kemudian cara kerjanya apa? Nanti ada sejelas. Itu ada apa? Ya, kabelnya diapain, kemudian setelah matikan. Prosedurnya apa? Powernya dinyalakan dulu, lalu dirangkai, apa dirangkai dulu, dinyalakan powernya. Bos Pak, nanti kalau Bapak Ibu kalau menguji mahasiswa Bapak Ibu lucu-lucu nanti. PLC-nya, gak nyala PLC-nya. Ternyata apa? Stop kontaknya belum dinyalain. Coba-coba. Ya sampai kiamat nggak nyala, masih belum dicolokin. Nanti kemudian yang di Unis Mabuk, karena kan nggak safety ya PLC-nya. Oh itu aku nyetrum, ya mas om 220. Ya kan mati kamu mas ya. Iya. Kemudian yang lain kalau saya diskusi dengan beberapa perusahaan performa Pak. Jadi kalau saya juga sampaikan kepada mahasiswa, kepada yang saya ajar di dilatih itu, ya itu nanti kalau udah habis makan sepele kan, sampahnya, kemudian aquanya, botolnya, kemudian busnya dirapikan kembali. Situ itu misalnya gitu, itu di testernya. Jadi maksud saya itu ada dua di sana, situ satu masih bertahan, satu sudah tadi perpanjang. Kenapa? Performanya Pak kurang. Dia sampaikan begitu. Kenapa? Ya tadi kalau udah kerja, ya sudah selesai. Coba dikerjakan inisiatif sendiri gitu maksud saya. Ya, nah mungkin yang mestinya ada yang kita juga gitu. Jangan nunggu kajurnya, DK-nya buat SOP-nya, buat checklist-nya. Apa yang sudah dikerjakan sebelum diminta itu berkreasi. Anu ya, laporan ya. Mungkin tidak ya. Aslek. Nah coba punya nggak kita ketika apa ambil modul di bawah sekarang. Nah, di apa? Di apa ya? Nah, di detek praktikum RL, dosennya siapa, terus ringkasannya apa, kemudian modulnya apa, kan itu database. Kenapa? Itu Pak yang saya ingin di kode itu ada pelatihan itu. Kamu bukan saya kan, guru lain saya itu. Jadi ada pelatihan manajemen oleh Pak. Jadi nanti itu punya. Jadi nggak harus print banyak Pak, udah IR-nya aja untuk. Masa kalau sama di masjid kotak amal, iya kan? Itu nggak butuh, gitu maksud saya. Oh ada modul praktikum, ini saja scan. Oh masa kalau mau undang nikah itu kan tanggalnya penuhnya ada. Saya pengen gitu Pak. Jadi ada ringkasan praktikumnya apa sih materinya, kemudian modulnya alatnya apa, yang ngajar siapa, jamnya ada berapa, ruangan berapa. Itu lengkap enak gitu menurut saya. Kita tempel, wah akreditasi itu sih untan. Oke ya, itu Pak. Jadi itu, nah ini nggak catat ya. Untuk kegiatannya nanti saya kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat, ya kan? Ini ada apa? Ada SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Yang buat pakai nas negara sudah. Makanya tadi Bapak Ibu kalau yang bilang elektro klik SKKNI audio video. Bapak Ibu mau jadi apa aja itu ada. Sudah ada urutannya. Ya. Kemudian TUK tempat uji kompetensi. Saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini yang dengan oleh Aju mungkin gitu ya. Pak Prodi itu kalau itu bisa anak-anak diundang sebagai promosi, ada pelatihan. Kemudian di depan gurunya. Coba Bapak Ibu kalau mau UKK panggil kami deh, kami bisa mengeluarkan sertifikat. Gitu kan bisa. Di Jawa kami begitu Pak, SMK itu. Ya kan sudahlah, kalau perusahaan perusahaan berapa harganya kita diskusi lah nego. Tapi ini rahasia ya. Ini lebih banyak Pak. Kita bayar kan, LSP itu bisa bayar gitu ya. Kemudian metode uji potensi digunakan dalam proses sertifikasi
potensi okupasi programmer dan sebagainya. Ada metode langsung dan praktek observasi. Nah, nanti setelah ini bisa. Nah ini Pak, nanti kita akan melakukan dua kegiatan ini. Ada tes tulis, ya kan? Nanti Bapak Ibu mengerjakan soal, itu aja tentang PLC. Kemudian ada observasi. Observasi adalah kita lihat langsung bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan persoalan yang ada. Nah ini sertifikatnya. Jadi nanti ini adalah sertifikatnya lembaga Pak Bu ya. Ini yang bisa, karena ini ada segelnya yang nggak bisa. Jadi lembarnya ini Bapak Ibu didapatkan dari BNSP mengajukan. Ini agak cukup lama, mungkin dalam sekarang 20 hari kerja ya, bisa sertifikatnya bisa luas ya. Cepat kok sekarang ini ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kemarin ini sedikit saya masukkan ini tentang yang apa power ya. Kalau di sini elektroniknya ada alternatif. Ini mungkin kalian di sini diutak diskusi ya, biasanya ya ada distribusi. Nah saya berharap ini punya tiang ini Pak, punya tiang ini, nggak ada, nggak tiang listrik ini nggak punya ini. Nah dilatih Pak, ini yang penting. Jadi kalau uji potensi Bu di UNESA ujinya ada, cewek-cewek harus naik ke atas. Jadi bagaimana? Karena nanti belum naik dan ke bawah aja dong. Dokternya gimana ini? Ini kenapa? Bapak Ibu ini jangan cuma kasih teori trafo itu gunanya apa, olehnya apa. Coba saya naik. Ya, misalkan jadi truk lah ya. Truk mati ini ketegangannya tinggi nih. Jangan nggak pas ini kan kabelnya ini kan perlu dipelihara ini. Diskusi ada konsultasi pembangunan, pemasangan, pemeriksaan. Nah, yang saya biasa ditanya ini distribusi saya cuma bangsa itu pembangunan dan pemasangan. Bapak Ibu pernah kan dan sini yang disini apa? Cor. Terus Bapak Ibu dipikir ngecornya nanamnya apa kayak nanam pohon, cek gitu kan? Kan enggak. Kemudian dihitung kan berapa kedalamannya dari ketinggian itu. Iya. Terus gimana? Ada kabel hitam 4 itu membedakan mana pasnya, mana netralnya. Kan ini mahasiswa harus tahu. Ya kan? Kemudian Ibu pernah itu nggak jarak tiang listrik satu dan satu lainnya? Itu masih nggak tahu gimana. Itu berapa? Kan ada aturannya, ada sekitar 40 sampai 50. Belum itu loh Pak Bu. Jadi, nah ini IKN ini loh Bu, ruang ini Bu, masa kita sana, masa listrik di sana. Nah ini ya, sebelum dialiri listrik, ada konsultan dulu, kemudian dibangun, setelah dibangun, kemudian diperiksa, benar enggak? Kemudian setelah itu pengoperasian dan nanti pembayaran. Jadi baru dialiri listrik. Nah, ini yang biasanya hari ini uji ya. Saya biasanya uji ini adalah pembangunan, pemasangan, pemeriksaan, ujian, pemeliharaan. Apa Bapak Ibu ya kan? Saya ngajar secara online. Kenapa mungkin apa yang kita ajar kelas instalasi ya kan? Saya mungkin bisa ngajar online. Tidak masalah. Kayak kemarin saya Pak bisa ngajar online kan Pak? Saya ngajar mahasiswa Politeknik Madiun. Jadi pasang bagaimana membaca MCB, bagaimana mengukur kabel. Apa yang kabel perlu diukurnya perlu lah untuk kita lihat KHA-nya, daya arusnya. Ya, iya. Nah, ini Pak Bomo, Ibu Bapak, ini MOU dengan media hati ya. Jadi silakan MOU ini juga penting. Itu kan nanti disertifikat itu kan apa saya berikan? Ya, kasihkan diminta berapa jumlah MOU dengan perusahaan dan sebagainya. Itu diminta itu aplikasinya. Wah ini ambil fakultas ini bisa mengenai ini. Nah, nanti ini dengan sekalian media api dengan prafoto ini ya. Jadi bisa MOU dengan Republik Nasional ya. Nah ini saya dimasukin Pak buat Mejikom, buat diskuter ada di diskuter iya. Jadi ini satu hari harus menghasilkan sekitar 500 Mejikom Pak. Dan memang saya selalu dengan 500 itu Pak. Semua bahannya ini dari bahan mentah, dari plastiknya, dari besinya. Saya lihat, saya lihat kok. Tapi cukup Bapak, kita yang ujian ya Pak. Kamu namun Pak, wah nasi pol Pak. Ini konveyor ini Pak, jangan terus ini Pak.
hasil listriknya itu ngecek suhunya, ngecek arusnya, ngecek tegangannya, cepet Pak. Ini pernah dengar nggak Mas Gendeng? Gak pernah. Di sana itu sampai sudah tua-tua, punya cucu, punya anaknya di situ semua. Gajinya yang memang besar di UMR di sana, 4,8 Pak. Ya, nah ini uji kompetensinya Pak. Jadi luar biasa Pak. Di sini kan Pak ya, Mas kan produknya Mas semua, ya kan? Ada yang dinamo, ada yang terus sekarang lagi buka, kita belum lagi dulu Pak yang besar. Nah ini ini SMK Balado Pak, ya bahasa Balado mana? Klaten. Ini asli tenaga kerja Pak, ini uji kompetensi Pak. PLC. Nah ini mungkin perhatian juga Pak Jos dari ITS Pak Bu. Ini Pak Han juga dari ITS kemudian. Nah ini ini Pak Bu connecting. Jadi ini ada gambar rangkaian, skematik, kemudian dipindah ke sini. Lalu ini Pak, silakan coba ya. Kan? Nah, ini rangkaiannya elektronika ini. Nah, ini Pak Gatot ini. Nah, ini mulai keluar ya anak-anak. Ini Bapak Ibu materi yang kita sampaikan. Ya, ini harus sharingnya. Kita yang kita siapkan karena di tempat kami ini yang kita pernah punya offer yang sangat pelatihan di tempat kami. Baik, ini untuk materinya. Jadi tentang bagaimana konsep wiring pada PLC, karena wiring ini penting. Salah dalam menempatkan atau salah dalam mengkoneksikan menyambungkan, maka dampaknya akan fatal. Kalau mungkin masih simulasi, mungkin paling hanya kontrol atau nyala dan sebagainya. Tapi kalau nanti diterapkan pada motor, pada peralatan yang lain, dampaknya sangat besar sekali. Apalagi kalau dalam industri ini sudah punya dampak yang besar. Yang kedua adalah pemrograman PLC dengan ladder diagram. Kemudian konsep logika dasar pada PLC, ada NOR, konsep set-working, konsep counter pada PLC, dan timer. Juga nanti ada latihan dan simulasi. Pengertian PLC saya kira ini sudah bisa dipahami ya, karena saya kira Bapak Ibu meskipun mungkin tidak ngajar secara langsung, karena sudah pernah mendengar dan membacanya. Berarti yang basic elektro pasti dengar ini. Kemudian jenisnya macam-macam. Kalau yang saya gunakan sini adalah yang omron, ya, omron itu CP1E, CP1L dan sebagainya. Ini programnya menggunakan CP1E. Jadi kalau menggunakan omron, kalau menggunakan Siemens, menggunakan yang lain, kita akan disesuaikan dengan aplikasi yang mendukungnya. Ini masih omron, ya. Ya, saya detailkan ya, karena mungkin di sini tidak dipakai atau mungkin menggunakan yang lain. Tanda isinya ini lah ya. Ini untuk bagian-bagian dari omron, ya. Dengan tipe ini CP1E, N20 DRA dan sebagainya. Ini konfigurasinya, ya. Ada L1, L2, OM dan sebagainya. Sehingga ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian instruksi dasar ini mulai dari perintah pada program, bagaimana perintah ini bisa dikerjakan seperti yang diharapkan. Beberapa perintah dasar itu antara lain konfigurasi root 0, ya, konfigurasi N, not N, or, not or not dan sebagainya. Kita enggak materi dasar ya. Masih ingat data pasti enggak lah. Ini sudah bukan barangkali itu. Karena sebenarnya isunya ini ya, termasuk diri dan kita adalah bagian dari TLC. Dasarnya itu sebenarnya. Sistal ya, ada ya ini ya. Dan ini sambungan langsung dari lain dengan logika, bagaimana misalnya seperti saklar NO kan, normally open, normally close dan sebagainya. Ini hanya ya kalau ini dilambangkan dengan nanti kalau waktu pemrograman.
ini dengan N, non N, ya. Ini juga sama. Nanti dihubungkan dengan normally close, normally open, seperti apa. Ini simbol laddernya. Nah, tabel logika kita ini sudah di luar kepala semua saya kira ya. Dikatakan kawan yang berbeda satu belum pasti. Nah, kemudian ini untuk on dan all sama. Nanti akan dilakukan dengan saklar NO atau NC. Lambangnya seperti ini. Tapi logikanya juga sama. Karena ini dari mbahnya seperti ini, Pak. Jangan berubah. Ya. Jadi dikatakan nilai satu apabila semuanya nol. Kemudian konfigurasi out dan out nol. Ini simbol yang digunakan juga nanti akan dihubungkan dengan saklar NC atau NO. Normally open ataupun normally close. Dan ini menggunakan NLE atau nload. Ya. Ini juga gambarnya seperti ini. Nanti waktu memprogram, jadi setelah bayarnya dikerjakan dulu baru mengerjakan programnya. Nanti gambarnya yang model seperti ini. Kemudian digunakan lagi untuk konfigurasi all load. Ya. Ini juga nanti digambarkan seperti ini. Ini adalah konsep wiring. Maka di dalam mendesain sistem wiring pada PLC ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi jumlah input output yang dibutuhkan pada PLC. Ada kadang kalau kita uji itu kabel berapa kita kasihkan semua. Dikasih soal seperti ini semua kabel dipasang semua. Ya. Tapi logika mereka belum bisa digunakan. Biasanya kadang-kadang SMK ada yang sudah seperti itu. Atau kadang memang orang yang punya ya starter tadi ya. Dikatakan komponen kita memiliki 3 komponen, yaitu skill, knowledge, dan pengetahuan dan attitude, ya, SKA tadi. Yang kedua, mengenai jenis PLC serta fungsional port yang ada. Ini yang kadang sering karena kebiasaan menggunakan PLC yang merek ini, maka kadang jenis PLC tadi tidak digunakan. Jadi kalau saya menggunakan jenis Omron, CP1E dan sebagainya. Nah ini kadang pilihan waktu di program itu nggak dipilih, ya. Karena kebiasaannya sudah biasanya standar itu sudah menggunakan yang dia gunakan di tempatnya ternyata berbeda. Nah ini harus dikenali dulu, ya. Termasuk port yang digunakan seperti apa. Kemudian melakukan identifikasi jenis modul input output yang digunakan. Ini penting juga ya, karena tanpa identitas, kalau identifikasi tadi kita tidak mengetahui untuk apa dan gunanya apa, tadi harus dipahami. Pastikan posisi dari tegangan AC, tegangan DC, ya, baik positif atau negatif, ini telah terkoneksi dengan benar untuk menghindari adanya konslet misalnya. Ada gunakan warna kabel yang sesuai untuk memudahkan pemeriksaan, sehingga nanti dalam lampu dan sebagainya akan memudahkan dalam pengecekan kalau terjadi kesalahan atau gangguan. Yang kelima, pastikan koneksi PLC dengan PC telah sesuai dan tidak ada gangguan. Nah kadang karena sering bongkar pasang kabel itu juga pengaruh. Nyatanya tadi contoh yang saya gunakan pada laptop saya ternyata untuk VGA dan sebagainya juga tidak sesuai atau tidak kompatibel. Ini juga ini harus disesuaikan. Biasakan melakukan wiring dengan posisi sumber tekanan dalam keadaan off. Ini bagian dari etika ternyata. Ya, kadang ada sudah powernya ditancapkan dulu, sudah nyala, baru masuk ke atas. Mematikan juga demikian. Tidak dimatikan, tidak di-off-kan dulu, langsung kabel dicabut juga ada.
Dan itu bagian dari itu, bagian dari etika. Termasuk melepas kabelnya yang tidak ada etikanya. Tidak pada kabelnya ini yang ditarik, tapi pada ujungnya yang dipegang. Sehingga ada kabel itu juga ini di dalamnya ada serabutnya apa yang kadang terputus, dan itu tidak disadari oleh biasanya itu mahasiswa atau anak SMK melakukannya seperti itu. Jadi kita harus memperlakukan, kalau ketahuan masuk satu gol biasanya stop, jangan diteruskan. Lebih baik saya menegur daripada mereka melepas diri dengan cara seperti itu, karena mereka sudah merasa kesal, waktunya habis 20 menit, ternyata belum berhasil, nyabutnya ditarik saja. Itu langsung jadi diulik, langsung stop mas, berhenti, jangan teruskan, karena kita akan merusak pelajaran teman Anda nanti jangan menggunakan praktek lagi itu nanti. Itu langsung diulik. Jadi memperlakukan masuk media bahkan juga harus ada etikanya. Nah ini modul yang kita pakai menggunakan Omron ya. Ini yang model kotak tadi Pak. Ya. Jadi ini satu kotak seperti ini, nanti ada bentuknya ya. Ini sangat sekat, ini menggunakan akrilik yang kita desain demikian Pak. Kalau pasar ini sudah bocoran, kalau dari Pak Ulum adalah ada teman-teman saya ini. Kalau saya mau menjadikan mahasiswa yang kebetulan lulusnya mau dan bikinnya, kita kayak sini kan mahal ya. Kalau bahasa kotak ini kurang lebih 10 sampai 11-an, tergantung outputnya mau digunakan apa saja. Ini kita buat gandeng mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsinya dengan cepat, dan kita bikin membuat modul PLC, ya, modul tren PLC itu kita bikin untuk 2 sampai 3 mahasiswa, tapi outputnya berbeda-beda, ya, nanti untuk menggunakan motor, menggunakan HM dan sebagainya. Dan ini bisa kita kalau misalnya mereka mau menyumbangkan proyek dan sebagainya, monggo. Ini bagian dari aset nantinya. Ya. Dan itu salah satu yang kita tawarkan di tempat saya seperti itu modelnya. Ya kita punya beberapa model PLC tapi paling masih sama. Kita menggunakan cara misalnya menggunakan Omron dengan sekian standar kita seperti ini, kita ada beberapa anak yang mengerjakan bersedia dengan dari sekian, nanti kira-kira dia bisa menggunakan, dan ini waktu bisa lebih cepat Pak. Ya sekarang Pak. Dimensinya itu berapa Pak? Berapa kali berapa Pak? Itu dimensinya berarti 1 koper Pak ya? Sekian ya? Ini 50 cm, 50 kali 50. Itu ada yang tasnya kotaknya itu krisbu, warnanya seperti putih perak itu. Ada di kalau kita beli di SHG atau ada portable ya Pak? Iya, itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi ya outputnya terserah kita ya. Kita mau hubungan ini tidak dengan koper ya. Dan juga kalau yang di Undip itu mereka mau cloning, membeli di tempat satu, kemudian diperbanyak tapi menggunakan kotak dari kayu. Itu portable tapi bisa bentuk kotak nggak lantas. Itu ada yang dilakukan di Undip. Jadi itu bisa ditiru. Mungkin silakan kalau memang tadi untuk menyeragamkan ya satu jenis yang sama untuk proses pelatihan akan memudahkan kita dalam memberikan materi. Kalau pengembangan kita bermacam karena kebetulan kami juga tergabung dalam komunitas PLC secara nasional, itu juga sering berpelatihan juga kami untuk pengembangan ke depan seperti apa, dan seperti apa, sampai troubleshootingnya pun kita masih belajar lagi seperti itu. Mau nyanyi jam sebelah Pak? Mau nyanyi jam sebelah? Tidak. Investasi loh. Jadi kalau kurang lebih Pak ada investasi duluan. Ini kalau yang modal koper ya. Kalau mungkin Bapak mau modal cloning, tapi saya kira akan lebih murah. Ini wiring input. Ya. Kemudian ini bisa digunakan untuk menyimpan kabel, menyimpan offset. Ini kan ditutup bukan. Ini wiring outputnya disimulasikan dengan lampu. Ya, gitu. Kalau beritanya kan bisa dengan soalnya bisa dengan menggerakkan motor, ada dan tapi disimulasikan dengan lampu nanti. Ya. Ini untuk input output gabungannya. Ya.
Ini sekali lagi ya, ini PLC yang omron ya. Jadi nanti kalau di tempat Bapak menggunakan yang lain, silahkan. Kita enggak, logika berpikirnya sama sebenarnya. Ya, logikanya sama, cuma kan tempatnya yang berbeda. Karena dari laporan oleh diri saya sama. Ini untuk programnya. Ini lain jenis ini ya. Tipe ini pengaruh, jangan sampai salah pemilih jenis PLC. Koneksinya dengan USB dan sebagainya. Ini juga, ini download ya, download programnya. Ini juga untuk download programnya dari PC ke PLC di atas ya. Jadi ini controlling, kemudian transfer to PLC ya. Jadi ini caranya segini. Pertama kita lakukan wiring dulu ya, ini tahapan wiring. Kemudian ada soal ya, dipelajari dulu soalnya, dikerjakan wiringnya dulu. Wiring selesai baru kerjakan programnya. Program sudah selesai baru dikirim program itu ya, ditransfer ke PLC, nanti akan jalankan. Nah, pemrograman PLC ini menggunakan ini kalau yang omron ya, menggunakan timer dalam bentuk ladder diagram. Kemudian PLC juga dibutuhkan untuk menerjemahkan soal kasus ke dalam bentuk algoritma ladder block pada PLC. Sebenarnya ya itu saja sebenarnya. Mereka nggak ada yang lebih dari itu. Tapi kalau pengembangannya silakan. Kita bisa mengembangkan sekarang hampir setiap industri sekarang sudah mayoritas ya, itu sudah minimal menggunakan. Nah, kalau industri memang tidak menggunakan omron itu standar untuk belajar kan ya. Kalau yang sebelumnya omron itu standar industri banyak. Nah, harganya juga beda Pak ya. Harga omron dengan simun sudah beda jauh. Ya sama seperti kalau Bapak menggunakan Apple dan menggunakan merek lain ya, kurang lebih hampir seperti itu. Tapi ya tadi kalau ada rego nggak merupuk. Nah ini yang perlu diperhatikan dalam menyusun ladder. Ladder tadi ada lambang-lambangnya tadi ya, IN, dan sebagainya. Nah, pahami terlebih dahulu kasus yang akan disimulasikan. Kemudian buatlah konsep penyelesaian terlebih dahulu sebelum menyusun ladder diagram. Maka ini kita dengan membaca soal, kemudian bagaimana mengaplikasikan dalam ladder. Ini yang dibutuhkan kecepatannya sebenarnya. Sehingga ya pemahaman kita harus komprehensif dari pemahaman ladder, pemahaman pemrograman, pemahaman wiring, yang harapannya kalau sudah terlatih, sudah gitu. Saya pernah uji di SMK negeri 1 Serpong itu 7 menit selesai ada. Ada yang sampai 20 menit selesai juga ada. Sampai 2 kali 20 menit juga ada, dan macam-macam. Sampai maghrib ada. Sampai maghrib juga ada. Saat terakhir di STC Telkom di Surabaya itu juga sampai sore juga malam. Dosen itu ya? Dosennya enggak, mahasiswanya. Pastikan posisi alamat dari input yang digunakan sudah sesuai. Ini juga perlu ya, karena kalau kondisinya ini tidak sesuai, ini akan berpengaruh. Nah, simulasikan program dengan benar sebelum menghubungkan ke PLC. Dan proses download juga dilakukan harus dengan sesuai. Ini contoh saja ya. Di sebuah sistem kontrol LED menggunakan 2 buah input saklar. Bisa saklar, bisa push button ya, istilahnya nanti. Misalnya saklar 1 di alamat 01 dan saklar 2 di alamat 00. Sedangkan LED 1 di alamat 04 dan LED 2 di alamat 02. Ini saat S1 on, saklar 1 on
dan saklar 2 off, maka ya, L1 off, LED 1 off, dan LED 2 on. Saat saklar 1 off dan saat saklar S2 saklar 2 on, maka lampu 1 on dan lampu 2 off, LED 2 off. Ini balik sebenarnya. Ya, hanya bagaimana pemahaman kita. Oh, kenapa nggak saklar 1 lampu 1? Ini malah saklar 1 lampu 2 dan sebagainya bolak-balik. Itu yang ada pemahaman atau logika kita yang diuji. Terus kalau lampu saklar 1 lampu 1 lebih mudah lagi. Nah, ini contoh pembahasan 1. Ini saklar 1 on, saklar 2 off. Maka di sini ada saklar 1 on, saklar 2 off. Ini yang nyala lampu berapa? Lampu berapa? Iya. Saklar 2 nyala, lampu 1 yang nyala. Saklar 1 yang di-on-kan, lampu 2 yang nyala. Padahal ini sebenarnya bisa langsung. Saklar 1 on langsung nyala juga bisa. Tapi untuk supaya mau ngecoh dengan menggunakan 2 saklar, tapi untuk menyalakan 1 lampu saja. Contoh yang kedua. Ini belum lagi di timer Pak ya. Ditekan sekali atau ditekan berapa kali di counter tidak boleh. Mau tekan 2 kali baru nyala juga boleh. Mau ditekan menunggu berapa lama ya, bisa juga boleh. Kalau mau ngopi ping sambil ngopi nunggu sampai 10 menit bisa saja. Oke, berikutnya sebuah sistem kontrol, ya ini motor listrik menggunakan 2 buah switch. Kondisi awal motor dalam keadaan aktif dan akan nonaktif pada saat salah satu dari kedua saklar ditekan. Salah satu dari kedua saklar. Berarti pilihannya apa? On atau N? On. Kalau N berarti saklar 1 dan saklar 2 berarti perintahnya adalah N. Ini N or itu kapan menggunakan N, kapan menggunakan dari istilah harus kita pahami. Disebutkan di diagram untuk hasil adalah ini. Saklar 1 alamannya di 05, saklar 2 di 00, motor dikali dengan lampu ya di 03. Ini untuk pembuatan laddernya. Saklar 1, saklar 2, ini motor. Ya, saya kira ini sudah bisa Bapak Ibu terima, nanti bisa dibaca lagi ya. Kita cepat untuk kegiatan yang lain. Kami tutup mengisi APL. Ini contoh yang ketiga. Ya. Sistem kontrol 2 lampu LED menggunakan 3 buah saklar. Lampunya 2, tapi dikendalikan oleh 3 saklar. Dengan kondisi sebagai berikut. Lampu 1 LED 1 di alamat 00 aktif jika S1 di alamat 00 ditekan, S2 di alamat 01 ditekan, dan S3 di 02 tidak ditekan. 2 lampu dikendalikan 3 saklar. Lampu 1 akan nyala jika saklar 1 ditekan, saklar 2 juga ditekan. Jadi saklar 1 dan saklar 2 berarti menggunakan perintah dan saklar 3 tidak ditekan, dan saklar 3 dibiarkan saja sebenarnya. Nah, lampu 2 di alamat 01 akan nyala jika saklar 1 di alamat 00 ditekan, saklar 2 pada alamat 01 tidak ditekan, dan saklar 3 di alamat 02 ditekan. Tapi yang menggunakan N saklar berapa dan berapa? 1 dan 3 untuk menyalakan lampu.
Ya kan Pak? Di sini tidak dijelaskan itu push button atau pengunci Pak. Jadi bingung nanti kalau push lepas mati. Ya, ya. Kalau kunci tekan hidup. Nah, itu nanti bingung N atau O. Jadi tidak bisa fungsikan tanpa kunci. Terima kasih Pak. Jadi ini masukan untuk mengingatkan kepada kita ya. Memang perlu pemahaman lebih, dan kadang kebiasaannya menggunakan apa itu juga pengaruh Pak. Kalau tadi saya gunakan saklar, ya. Saklar terus button, terus bisa cetak sekali aja bisa ya. Dan sedikit Pak, saya tambah, biasanya kami menyesuaikan dengan PLC yang ada. Yang di tempat tadi. Tadi saya sudah kirimin beberapa PLC, contohnya Pak. Kalau di Unisma itu semuanya pas button, tidak ada saklar. Namun itu memang tidak standar berarti. Saatnya yang PLC yang standar itu ada input, ada output. Inputnya itu bermacam-macam sebenarnya. Inputnya itu yang paling bagus ada saklar, ada tombol switch ya, kemudian mas button Pak. Kemudian syukur-syukur ada sensor, itu udah level tinggi lah ya bahasanya. Outputnya minimal ada lampu. Nah, yang jadi masalah kadang perguruan tinggi atau SMK PLC-nya itu cuma outputnya cuma lampunya cuma satu Pak. Nah, kita kadang mohon maaf perlu menyesuaikan PLC-nya. Nanti kalau saya kasih saklar sama push button, Pak nggak ada saklarnya, yang mana? Yang main di Unisma itu begitu, sama yang di UNEDS. UNEDS itu malah nyewa Pak, nyewa BLK. Jadi malah mahal lagi dia. Nah itu tidak ada standar. Jadi kami mohon maaf biasanya menyesuaikan. Kita lihat dulu standarnya seperti apa, dan nanti bisa disesuaikan. Baik, terima kasih Bapak dan ya. Jadi sebenarnya ini kalau ikuti aturan atau SOP-nya itu sebelum dijadikan sebagai tempat uji kompetensi itu ada survei, survei dari LSP-nya. LSP itu akan melihat TUK itu apakah sudah memenuhi standar yang digunakan TUK atau belum. Itu kalau menggunakan SOP loh. Nah, karena kondisi kita juga jauh dan sebagainya, kita percaya bagi perguruan tinggi saya kira sudah tahu standar. Dan memang yang disampaikan tadi itu adalah kondisi ideal. Artinya tadi yang disampaikan Pak Ulu itu adalah kondisi yang memang kondisi yang layak untuk digunakan standar uji. Tapi ya tadi kondisi di lapangan kadang berbeda-beda. Jadi maka kadang ini ya, ada yang input outputnya terbatas dan sebagainya. Ada yang sampai asisten nggak mau melakukan uji gara-gara kasus input output juga ada. Dan itu terjadi karena mereka saklek harus SOP, model seperti itu yang akan berjalan. Nah, maka bagaimana kita mengambil jalan tengah supaya kita bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini adalah untuk levelnya. Ini untuk saklar 1, 2 nya. Ini untuk lampunya. Ini untuk apa? Perangkat motor tadi. 10 ini memori bit ya? Iya. Berikutnya ini adalah algoritma dari scaffolding. Jadi dalam satu ladder diagram ini karena input yang diberikan hanya sebentar saja. Ini muncul karena penggunaan device yang sifatnya temporary. Ada seperti push button atau switch tadi. Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan tersebut muncul konfigurasi ladder yang dikenal dengan scaffolding atau latching. Ini contoh kasusnya untuk algoritma tadi ya. Jadi sebuah komponen LED dengan alamat 00 menggunakan 2 sistem saklar, yaitu saklar start 00 dan saklar stop 01. Apabila saklar start ditekan maka LED akan aktif, sedang saat saklar off ditekan maka LED akan mati atau off. Desainlah ladder diagram untuk kasus tersebut.
Nah, ini contoh untuk pembahasan kasus algoritma Fred. Ini stop dan startnya. Ini contoh yang kedua untuk sebuah LED dibandingkan dengan 3 buah sistem saklar. Ada 2 saklar on dan 1 saklar off. Maka LED akan aktif apabila salah satu di antaranya 2 saklar on ditekan dan non-aktif apabila saklar off ditekan. Ini desainnya untuk kondisi keyboard. S1 di alamat 00, S3 di 02, saklar on, S1-nya adalah alamat 01, saklar off, LED-nya di 00. Ini untuk kasus di bagian 2. Kalau kita sini kita langsung naikkan Boleh. Nah, ini timer ya. Di algoritma timer ini sebagian besar aplikasi kontrol dapat berperan untuk beberapa aspek kontrol pewaktuan atau timing. Maka ini juga mempunyai fasilitas pewaktuan untuk memprogram yang dapat digunakan. Umumnya ya, sebuah rangkaian timer adalah untuk menentukan interval yang dihitung dari suatu kondisi atau keadaan. Nanti menentukan berapa waktu yang dibutuhkan dan dibutuhkan disesuaikan. Lalu untuk mengakses timer PLC, ladder diagram bisa dengan mengetikkan perintah ini T00X, kemudian durasinya berapa lama. Maka secara otomatis akan dihasilkan aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan akses input output secara otomatis. Misalnya nanti untuk menyalakan lampu 2 itu dengan menekan tombol saklar atau push button itu, ya, ditunggu berapa detik timernya baru akan nyala. Atau untuk mematikan ditekan berapa kali, ditekan sekali, nunggu berapa detik baru mati. Ini contohnya sistem kontrol motor yang digunakan untuk mengakses 2 motor listrik. Kondisi awal motor 2 sudah bekerja. Setelah saklar 1 ditekan dan dilepas, maka 5 detik kemudian motor 1 akan aktif dan motor 2 akan off. 5 detik kemudian, berarti tunggu setelah 5. Desainlah label diagram untuk kondisi tersebut. Ini misalnya di S1 alamat 00, M1 di 02, M2 di 00. Ini labelnya untuk kasus ini. Ini nanti akan ada waktunya berapa, kita sesuaikan. Ini contoh kasus yang lain di sistem kontrol LED di alamat 00 dengan 2 saklar, yaitu saklar start di alamat 00 dan saklar stop di 01. Maka pada saklar start ditekan, maka LED akan aktif selama 10 detik. Ya, selama 10 detik berarti nyalanya hanya dalam waktu 10 detik. Apabila saklar stop ditekan, maka LED akan mati. Ini desain berikutnya juga seperti ini. Kemudian counter ini adalah instrumen yang dipakai sebagai detektor sebuah perangkat input. Jadi counter pada PLC bisa diakses dengan mengetikkan CMT ya 000, nilai counternya berapa. Itu nanti bisa disesuaikan ya, jadi berapa nilai yang dibutuhkan. Contoh kasusnya, jika sebuah sistem kontrol LED menggunakan 2 buah saklar, LED akan aktif apabila saklar 1 ditekan sebanyak 5 kali. Jadi di counter diulang-ulang sebanyak 5 kali. Dan saklar 2 difungsikan sebagai reset button.
bersama leader diagram untuk kondisi tersebut. Ini untuk counternya, ya. Kemudian berapa waktu yang atau berapa jumlah tekan ya yang ada perusahaan diatur dengan jika dan sebagainya. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Demikian guys, kegiatan pelatihan dan uji kompetensi skema pengoperasian peralatan elektronik berbasis PLC. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.